Pemirsa, tinggal selangkah lagi Timnas U23 bertarung untuk memperebutkan medali emas SEA Games 2019. Bagaimana peluang Garuda Muda menghadapi Timnas Vietnam? Telah hadir di studio pengamat sepak bola Dwi Widijatmiko. Selamat malam Mas Wiwit. Malam. Mas Wiwit, apabila kita lihat ini laga Indonesia versus Vietnam, ini artinya kembali terulang di partai puncak SEA Games. Kalau kita lihat di fase grup kemarin, The Golden Star ini berhasil unggul 2-1. Nah, bagaimana strategi dari Coach Indra ini agar tidak mengulang kekalahan di fase grup? Iya, kalau kita lihat kita sudah terima daftar starter yang akan main di partai ini dan kelihatan Indonesia menurunkan tim yang berbeda daripada waktu mereka menghadapi Vietnam di fase grup ya. Mana yang berbedanya nih Mas? Back kiri kembali ditempati oleh Firza Andika, bukan Dodi Jin. Kemudian Witan Sulaiman juga mengejutkan bisa menjadi starter dan Evan Dimas juga bermain. Waktu melawan Vietnam di fase grup, Evan Dimas disimpan dan yang dimainkan adalah Rahmat Irianto. Kemudian juga kita lihat di Vietnam kabarnya kapten mereka Nguyen Quang Hai ini juga belum bisa bermain. Ini tentu sebuah keuntungan buat tim nasional kita. Jadi dengan tanpa Quang Hai di Vietnam, sedangkan kita punya Evan Dimas, mudah-mudahan kita bisa mengendalikan permainan lebih baik daripada waktu kita bertemu Vietnam di fase grup. Ya, berbicara mengenai dahaga juara untuk Indonesia ini 28 tahun harus menunggunya. Sementara untuk Vietnam sebetulnya tidak pernah sama sekali memenangkan medali emas di SEA Games. Nah, ini permainannya artinya akan sangat sengit menurut Anda bagaimana? Iya, sengit dan juga pastinya hati-hati ya, karena kalau kita lihat di fase grup, gol kita bikin gol dari kesalahan Vietnam, kesalahan penjaga gawang. Kemudian dua gol Vietnam juga saya pikir juga hadir berkat kesalahan kita sendiri yang membiarkan Vietnam menekan terus-menerus pertahanan gawang dari Nadeo. Nah, ini dari pertemuan di fase grup ini akan menjadi pelajaran bahwa kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal buat kedua tim. Jadi betul yang Mbak Fitri bilang bahwa pertarungan ini akan sengit, kedua tim punya motivasi untuk meraih medali emas, sama-sama besarnya motivasinya, tapi juga mereka juga akan belajar dari pengalaman di fase grup bahwa kesalahan sekecil apapun bisa berakibat bahaya buat mereka. Permainan akan berlangsung sengit, cepat dan juga mungkin keras. Nah, agar ritme permainan Indonesia bisa tetap terjaga, tidak terpancing provokasi lawan, ini harus seperti apa nih? Iya, mudah-mudahan kehadiran Evan Dimas ya di lini tengah nih yang bisa membuat tim kita bisa mengatur tempo dengan lebih baik ya. Karena di pertemuan pertama di fase grup tanpa Evan Dimas kita lihat Vietnam di babak kedua terutama mereka terus-menerus menekan pertahanan kita dan akhirnya kita bertahan sebagus apapun akhirnya jebol 2 kali di menit-menit terakhir. Dan mudah-mudahan sekarang Evan Dimas bisa menjadi pengendali lini tengah yang baik dan untungnya tadi yang saya sebut bahwa Nguyen Quang Hai di kubu Vietnam tidak bermain. Ini pemain yang saya pikir salah satu pemain yang paling berbahaya di Vietnam. Dia sangat berpengalaman, kemudian pernah juga bersinar di Piala Asia, di Piala AFC juga. Jadi tanpa Nguyen Quang Hai di Vietnam seharusnya ini menjadi keuntungan buat tim nasional kita. Oke, tadi Mas Wiwit sudah berbicara mengenai apa saja harus dievaluasi pada saat pertandingan di fase grup melawan Vietnam. Nah, dengan melihat mungkin bocoran mengenai starter yang akan dipakai oleh Coach Indra untuk malam ini, artinya apakah itu sudah menjawab evaluasi yang tadi Anda sebutkan, Mas Wiwit? Iya, kelihatannya demikian ya. Kita punya kelebihan di kecepatan. Kecepatan Sadil, Osvaldo itu luar biasa dan itu tetap dimaksimalkan di partai ini. Keduanya tetap bermain. Kemudian mainnya Witan juga mungkin ini adalah sebuah strategi dari Coach Indra Syafri untuk membuat lini tengah kita tidak terlalu terbuka ketika dalam pergerakan menyerang karena biasanya di situ ada Egy Maulana Fikri yang bermain sebagai starter, tapi sekarang disimpan Egy, dimainkan Witan ini mungkin pergerakan defensifnya sedikit lebih baik daripada Egy. Mungkin ini maksud dari Coach Indra bahwa Indonesia tetap akan menyerang, tetap mengandalkan kecepatan, tapi ketika diserang balik itu ada Witan, kemudian juga ada Sani Rizky yang juga bermain sebagai starter yang mungkin bisa membentengi lebih cepat lini tengah dan lini belakang tim nasional kita. Kita berpindah dulu ke kemudian kekuatan tim lawan sendiri dari Vietnam. Apa catatan yang harus kemudian diwaspadai oleh seorang Coach Indra? Ya tentunya Haduk Chin ya, ini top skorernya Vietnam sudah 8 gol sama seperti Osvaldo. Pastinya tadi juga sudah disebut bahwa ini adalah salah satu titik berbahaya dari Vietnam, ini yang harus diperhatikan. Kemudian kemampuan Vietnam dalam mengendalikan permainan ini yang saya lihat di fase grup itu sangat terlihat ketika kita sudah unggul 1-0, sudah cukup lama unggul 1-0, tapi kemudian kita banyak ditekan di babak kedua dan akhirnya kebobolan 2 gol. Ini yang harus diantisipasi oleh Coach Indra dan rasanya dengan susunan pemain yang ada sekarang, Coach Indra sudah berusaha melakukan perubahan bahwa tim ini akan bermain lebih baik daripada ketika bertemu di fase grup. Tim nasional kita akan bertahan dengan lebih baik, tim nasional kita juga akan menyerang dengan kemampuan terbaiknya dengan tetap mengandalkan Sadil dan Osvaldo.
Oke, kita akan bahas lagi mengenai strategi yang mungkin akan dipakai oleh Coach Indra dalam partai puncak di SEA Games hari ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan Mas Wid untuk menebak bagaimana permainan nanti malam yang akan dihadirkan oleh Timnas U23 ini. Kita coba lihat lagi ke belakang ketika kemudian Timnas menghadapi Vietnam. Ini banyak yang mengatakan pola permainannya lebih bertahan seperti itu. Untuk sebuah partai puncak, apakah pola seperti itu akan dipertahankan atau akan kemudian lebih agresif lagi? Iya, kelihatannya sih sudah akan diubah ya, karena kita lihat di sini Evan Dimas bermain bukan Rahmat Irianto lagi seperti waktu di fase grup. Waktu di fase grup memang kita menghadapi sebuah tim yang baru saja menang 2 kali dengan mencetak 6 gol ke gawang lawan. Waktu itu Vietnam menang 6-0 lawan Brunei, 6-1 lawan Laos. Jadi kelihatan memang agak hati-hati nih Coach Indra nih. Dia melihat Vietnam adalah barangkali memang tim terkuat di grup B waktu itu. Jadi wajar apabila dia kemudian memilih bermain lebih defensif ya. Tapi sekarang Coach Indra barangkali sudah melihat apa kelebihan kekurangan dari Vietnam, dan sekarang dari segi formasi tim yang diturunkan saja sudah terlihat bahwa Indonesia berniat lebih menyerang daripada waktu ketemu Vietnam di fase grup. Oke, pada saat semifinal kemarin juga kemudian Indonesia sempat membuat tegang para penonton. Setelah kemudian unggul bisa kemudian disamakan kedudukannya dan kemudian tetap unggul di akhir pertandingan. Ini bagaimana Anda melihat gambaran apa? Mental dari para pemain Timnas Indonesia yang semakin matang atau bagaimana? Iya, kalau menurut saya kita malah harus bersyukur ya, karena itu adalah sebuah titik ujian buat tim nasional kita, dan ternyata mereka bisa melalui itu dengan baik. Kita sudah unggul 2-0, kemudian 2 kesalahan dalam waktu 2 menit membuat skor 2-2. Kalau sebuah tim tidak punya mental yang bagus, ini bisa kolaps di perpanjangan waktu. Tapi ternyata di perpanjangan waktu kita bisa cetak 2 gol lagi, dan ini kebetulan memang adalah salah satu momen di mana kita di SEA Games ini jarang loh tertinggal atau jarang disamakan skornya oleh lawan. Dan kemarin waktu melawan Myanmar ini adalah ujian yang rasanya bisa kita katakan luluslah dilewati oleh Evan Dimas dan kawan-kawan. Ternyata mereka bisa menang ketika lawan bisa comeback seperti itu ya. Nah, mengenai comeback juga nih, Vietnam juga tadi dalam pembicaraan kita sempat mengatakan ini Vietnam juga pernah 2 kali comeback, ketika kemudian kalah ternyata bisa membalikan situasi seperti itu. Ini juga harus diwaspadai nampaknya ya Mas Wid. Betul, ini memang tim yang spesial, barangkali memang salah satu tim terkuat di SEA Games ini. Kita lihat mereka 2 kali tertinggal dari Indonesia dan Thailand, lawan-lawan kuat juga, tapi ternyata mereka lawan Indonesia waktu di fase grup mereka bisa berbalik menang. Lawan Thailand mereka sudah hampir tersingkir loh ketika Thailand sudah unggul 2-1, tapi kemudian mereka bisa menyamakan kedudukan dan akhirnya berbalik dari peringkat 3 di grup waktu mereka tertinggal 1-2 tiba-tiba menjadi juara grup ketika mereka bisa menyamakan kedudukan. Jadi kekuatan ini juga harus diwaspadai oleh Coach Indra dan pasukannya. Artinya kalau kita bisa mencetak gol, jangan berhenti melakukan tekanan. Tidak ada kata aman ketika kita sudah unggul ya. Mungkin keunggulan 3 gol barangkali itu mungkin aman, tapi kalau cuma unggul 1-0 jangan sampai memilih bermain bertahan kalau menurut saya. Oke, ada banyak skenario nanti pada saat pertandingan, apakah kemudian langsung menang dalam waktu 90 menit ataukah nanti harus mengikuti 2 kali perpanjangan waktu, dan apabila skenario-nya harus sampai kepada penalti, ini akan seperti apa menurut Anda kekuatan kita melawan Vietnam? Iya, kalau kita punya kiper yang cukup bagus ya dalam duel 1 lawan 1. Nadio ini cukup baik, terlepas dari satu blunder yang dilakukan di semifinal melawan Myanmar. Jadi kita rasanya punya modal yang cukup bagus kalau kita misalnya harus melewati babak adu penalti, dan kita juga mendengar bahwa Coach Indra sejak menjelang semifinal dia sudah melatih pasukannya untuk rutin melakukan latihan penalti. Mudah-mudahan ini membuat tim lebih siap. Tapi memang apapun itu lebih baik sih kita menang dalam tempo 90 menit ya. Karena itu akan situasi ketegangan atau tekanan kepada pemain akan lebih enteng daripada kita harus melewati babak adu penalti. Oke, mungkin ada catatan lain dari Mas Wid, terutama memperhatikan bagaimana performa kita dari mulai awal Timnas U23, maksudnya dari awal fase grup sampai sekarang masuk ke babak final SEA Games 2019. Ya, yang spesial barangkali kemampuan mereka mencetak gol ya, luar biasa. Kita sudah mencetak 21 gol sampai menjelang final ini. Ini adalah catatan terbaik tim nasional Indonesia sepanjang sejarah SEA Games. Kita belum pernah mencetak gol sebanyak ini. Yang paling dekat itu 16 gol di tahun 89 kalau saya tidak salah. Bahkan ketika 91 meraih emas juga perolehan golnya tidak sebanyak ini. Tidak sebanyak ini, dan ini adalah sebuah modal sebetulnya. Kita, kalau catatan saya, di final SEA Games kita sudah tampil 6 kali, kita belum pernah bisa mencetak lebih dari 1 gol dari 6 kesempatan kita tampil di final. Tapi dengan tim ini kita ada harapan. Ini tim 21 gol dalam 6 pertandingan, artinya rata-rata 3,5 gol per pertandingan. Mudah-mudahan ini menjadi modal bagus buat Evan Dimas dan kawan-kawan untuk bisa membuktikan bahwa mereka bisa bangkit dari kekalahan di fase grup dan sekarang membalas dan membawa pulang
medali emas yang sudah kita rindukan ini ya. Iya, bahkan Osvaldo Hai sampai sejauh ini masih menjadi top scorer sementara ya di SEA Games 2019. Betul. Ini juga spesial karena tidak banyak pemain yang sepanjang sejarah SEA Games bisa mencetak gol sebanyak ini ya. Osvaldo masih punya kesempatan untuk menambah jumlah golnya. Apabila mungkin mencetak 9 gol, dia mungkin akan menjadi salah satu top scorer terbaik dengan jumlah gol terbanyak ya. Oke, terakhir Mas Wid, prediksi gol ataupun prediksi skor nanti pada saat final. Iya, melihat perjalanan Indonesia, saya sih cukup optimistis bahwa Indonesia akan bisa membalas kekalahan di fase grup. Kemudian tadi kondisi Vietnam tidak diperkuat mungkin justru oleh pemain terbaiknya menurut saya, Nguyen Quang Hai. Ini akan membuat tim nasional kita punya peluang yang lebih bagus untuk bisa menang. Mungkin skornya tipis, tapi saya yakin mungkin Indonesia akan menang. Oke, kita harapkan memang yang terbaik, terutama membawa medali emas SEA Games 2019 ke tanah air dan membuat bangga seluruh rakyat Indonesia. Baik Mas Wid, terima kasih telah berbincang bersama kami. Kita harapkan prediksi tadi menjadi kenyataan seperti itu. Baik, dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Prime Time News untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Medantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.